Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Mohon maaf ini saya sambil packing-packing jualan ya. Kebetulan saya ini jualan gamis muslimah. All shop-nya ada di Instagram. Linknya di deskripsi kalau tertarik. Insya Allah kami jual gamis muslimah perempuan. Nah, saya punya apa ya? Berbagilah, punya nasihat lah paling tidak. Jadi tadi saya ngimami sholat asar. Lalu saya sampaikan ke jamaah, istawu wa tadilu, ya seperti biasanya ya sunnah yang dilakukan imam agar supaya jamaah itu softnya rapat dan lurus. Ya untuk menyempurnakan ibadah sholat berjamaah ya kan. Istawu wa tadilu sawu sufufakum. Pakai musof muqaddam. Ambil soft yang di depan dulu. Isi yang di depan dulu. Lalu saya bilang, tumitnya tolong diratakan, disamakan, disejajarkan sesuai dengan garis sajadah. Sampaikan seperti itu. Karena memang untuk saat ini PR kita selaku nahdiyin, masjid-masjid nahdiyin rata-rata ya ini masih softnya masih belum rapi ya. Ini rata umum terjadi di masjid nahdiyin. Bukan cuma di masjid saya sendiri, rata ini. Ayo yang lurus, utamakan tumitnya sejajar semua, biar tidak ada yang maju mundur. Lalu saya teringat teman saya bilang, Mat, bersosial itu sulit, susah. Kita tidak bisa memuaskan semua orang. Kalau kamu bilang A, belum tentu orang lain setuju. Jika kamu menerima masukan dari A, kamu lakukan, bisa jadi itu memberatkan si B. Kamu mengikuti sarannya si A, bisa jadi B nggak cocok. Kamu mengikuti sarannya si B, bisa jadi si C nggak cocok. Jadi repot bersosial itu. Akhirnya saya ingat kisahnya ceramahnya almarhum Kiai Habib Hashim Sidubondo. Suatu ketika beliau pernah ngimami karena di musola itu imam rawatibnya nggak ada, jadi Habib tersebut yang maju. Lalu beliau bilang, oh bukan Habibnya yang maju, tapi tokoh masyarakat sekitar, Haji maju. Habibnya ini jadi makmum. Lalu maju terus bilang, sawu suhufakum, katanya si Haji itu. Sawu suhufakum, yuk softnya luruskan. Fa'in atas weta sufuf minta mami sholah, katanya si Pak Haji itu. Lalu apa katanya jamaahnya? Cek jimat, cek beb mahabib raya. Ini kan di situ Bondo kan, rata-rata orang Madura. Cek beb mahabib raji. Jangan sok-sok Habib lah Pak Haji, katanya. Katanya Habib Hashim dalam ceramahnya, ini repot warga ini. Diingatkan pakai bahasa Arab nggak mau. Padahal itu ya sunnah. Sekalipun diingatkan bahasa Indonesia ya nggak diterapkan. Apa sih? Nah sekarang kita bahas apa sih penyebabnya orang jamaah itu kok nggak rata, ada yang maju mundur. Mungkin ya karena melihat soft di depannya itu juga nggak rata. Yang di depannya sudah nggak rata, akhirnya ke belakang nggak rata semua. Nah, solusi dari saya, mungkin agar supaya soft itu lurus rapi, maka makmum seyogyanya bergerak dari rukun ke rukun itu mengikuti arahan imam. Imam ketika bertakbir, Allahu Akbar. Nah, ketika baru makmum gerak. Misal ketika mau ruku, Allahu Akbar. Nah, makmum baru gerak. Ketika imam sudah bilang baru makmum gerak. Karena yang menjadi dilema adalah ketika imam sujud mau berdiri, karena makmum gerakannya nggak sama, ada beberapa kepalanya kena sundul, bokongnya kena sundul. Ya itu, akhirnya orang jaga jarak. Waduh, ini daripada aku kena sundul kepalaku, terus aku tak mundur dikit, akhirnya nggak sejajar tumitnya. Nah itu yang menjadi masalah kita. Agar ini nggak terjadi,
sehingga shaf lurus rapat sesuai garis sajadah, ya itu tadi, makmum harus kompak. Ketika imam sudah bilang baru gerak semua. Jadi nggak akan mungkin terjadi kepala nyundul bokong, itu nggak mungkin. Jadi itu PR kita selaku nahdiyin untuk mengedukasi. Dan sebenarnya kalau edukasi ya santrinya harus manut lah ya, namanya proses belajar kan, kita harus naik kelas lah, masa nggak ada peningkatan-peningkatan terus dari segi ilmu. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Karena ketika mau menasihatkan secara langsung ke sosial itu repot. Pasti akan ada fitnah. Pasti akan ada gonjang-ganjing. Soalin. Sesuai ceritanya Habib Hasim tadi. Repot kalau mau menasihati secara langsung ke masyarakat. Mending nyewa orang luar. Atau yang menyampaikan di YouTube ini. Paling tidak saya menyuarakan ini bisa diikuti oleh masjid-masjid yang jauh. Karena kalau menasehati orang yang kita dengar, orang yang kita kenal, menasehati masjid yang tetangga kita itu susah diterima. Karena rata-rata orang menerima nasihat dari orang jauh biasanya. Nah ini mudah-mudahan saya nasihat ini didengar dan diterima oleh masjid-masjid yang jauh. Dan gak masalah, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.